hari ini kita mau chapel dan kita mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus kasih jiwaku dengan sayang-sayang disayang. Oke, yang anak-anak yang di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita chapel, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan Yesus, kami mau chapel, kami mau menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan juga biarlah firman-Mu dapat menjadikan kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin.
mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati. Dalam setiap firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini Bu Velo mau menyampaikan firman Tuhan. Tema atau judulnya masih sama nih dengan yang disampaikan Bu Cia minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa temanya? Ada yang masih ingat nggak? Atau udah lupa semua nih? Iya, jadi temanya adalah Open myself to God. Artinya membuka diri di hadapan Tuhan. Oke, jadi pada saat Bu Velo menyampaikan firman hari ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mendengarkan, tidak hanya diingat, tetapi dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, jadi Bu Velo akan memulai menjelaskan pengertian open myself to God. Membuka diri di hadapan Tuhan itu artinya seperti apa, Bu? Oke. Membuka diri di hadapan Tuhan itu artinya tidak menutupi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Misalnya, apa yang kalian lakukan setiap hari, mulai dari kalian bangun sampai kalian tidur, Tuhan mengetahui semuanya. Kemudian, apa yang kalian pikirkan, apa yang anak-anak pikirkan saat ini, apakah kalian merasa apa yang kalian pikirkan, misalnya hal yang baik yang kalian pikirkan atau hal-hal yang buruk yang kalian pikirkan, semuanya Tuhan mengetahuinya. Dan bahkan perasaan kalian saat ini, apa yang ada di dalam hati kalian, Tuhan mengetahuinya. Misalnya perasaan anak-anak saat ini senang karena mengikuti chapel, seperti itu. Jadi Tuhan mengetahui semuanya. Jadi open myself to God itu artinya membuka diri kepada Tuhan, tidak menutup-nutupi apapun yang ada di dalam diri kita, seperti itu ya. Nah, saat ini Bu Velo mau menjelaskan atau mau menceritakan satu kisah tokoh yang ada di dalam Alkitab. Bu Velo suka sekali dengan tokoh tersebut karena bagaimanapun keadaannya, apapun yang dirasakannya, dia tetap membuka diri kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi sebelum Bu Velo jelaskan, Bu Velo mau bacakan satu ayat dulu. Kalau yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Dari Efesus 1 ayat 8. Bu Velo akan bacakan untuk kita semua. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi segala hikmat dan pengertian dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, ada yang sudah tahu belum siapa tokoh yang mau Bu Velo jelaskan? Tokohnya sudah dijelaskan oleh Bu Cia di chapel hari Jumat kemarin, minggu lalu. Ada yang ingat? Oke, jadi tokohnya adalah Ayub. Oke, anak-anak pasti sudah tahu nih bagaimana kisah Ayub, apa yang dilakukan Ayub, seperti itu. Jadi hari ini kita mau belajar dari kisah Ayub. Bu Velo mau menyampaikan 4 hal yang boleh kita pelajari dari kisah hidup Ayub. Bagaimana perjalanan hidup Ayub dari awal sampai akhir, seperti itu. Didengarkan baik-baik ya. Jadi ada 4 poin nih yang anak-anak bisa dapatkan, yang anak-anak bisa lakukan dalam kehidupannya sehari-hari melalui kehidupannya Ayub. Oke. Yang pertama, kita mau mengenal dulu Ayub. Oke. Yang pertama, Ayub dan harta kekayaannya. Kalau anak-anak sudah pernah dengar di devosi atau di chapel-chapel sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak sekali harta benda, hewan peliharaan, apapun bisa dia miliki, seperti itu. Dengarkan, Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi jumlah keseluruhan anaknya Ayub ada 10, seperti itu. Kemudian ini adalah hal yang sangat menakjubkan, hal yang sangat luar biasa daripada Ayub. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, kemudian 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Bukan hanya itu yang dimiliki oleh Ayub, tapi Ayub juga memiliki budak-budak yang dengan jumlah yang cukup besar. Budak-budak itu artinya orang-orang yang membantu Ayub setiap hari dalam kehidupannya, seperti itu. Jadi anak-anak bisa bayangkan nih banyaknya hewan peliharaan yang dimiliki Ayub. Kalau mungkin ditaruh di sekolah kita di Lentera Harapan Banjar-Agung, mungkin sekolah kita ini akan penuh dengan hewan peliharaannya Ayub, seperti itu. Itu hal yang pertama dari kehidupan Ayub. Ayub dan harta kekayaannya. Yang kedua adalah Ayub dan anak-anaknya. Di awal tadi Bu Velo sudah sebutkan jumlah anak-anaknya Ayub ada 10. Nah, di sini Bu Velo mau menjelaskan sifat dan kebiasaan anak-anaknya Ayub. Yang pertama, anak laki-laki Ayub memiliki kebiasaan berpesta. Nah, jadi 7 anak laki-laki Ayub ini suka sekali berpesta, seperti itu. Yang
suka berkumpul secara berganti-gantian. Secara berganti-gantian itu artinya misalnya hari ini di rumah anak yang pertama, besok di rumah anak yang kedua, anak yang ketiga, sampai semuanya dilakukan seperti itu. Jadi mereka suka sekali berpesta. Mereka suka berkumpul secara berganti-gantian dan menikmati makanan dan minuman dengan mengundang saudara-saudarinya yang lain seperti itu. Jadi anak-anaknya si Ayub ini suka sekali melakukan pesta. Tapi hal yang menarik dari Ayub adalah sebagai seorang yang saleh, saleh artinya itu baik ya. Sebagai seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, Ayub menjaga anak-anaknya dari kesalahan dengan cara datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan. Jadi pada saat anak-anaknya Ayub ini melakukan pesta seperti itu, pesta besar-besaran atau mereka makan-makan segala macam seperti itu, tapi Ayub datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan. Ayub melakukan semuanya itu secara rutin. Jadi artinya setelah dilakukan pesta di rumah anak yang pertama, kemudian si Ayub membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dilakukan lagi pesta di rumah anak yang kedua, Ayub juga membawa korban persembahan seperti itu. Ayub melakukan semuanya itu secara rutin dan terus menerus. Ayub adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani anak-anaknya seperti itu. Jadi pada saat anak-anaknya melakukan pesta, Ayub membuka dirinya kepada Tuhan. Ayub menjelaskan semuanya kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya seperti itu. Jadi kita bisa lihat Ayub ini orang yang tidak sombong, tetapi dia selalu menyerahkan kehidupan anak-anaknya, kehidupan dirinya kepada Tuhan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini kita sudah mulai melihat bagaimana kehidupan Ayub selanjutnya, dan ini kehidupan Ayub mulai menyedihkan seperti itu. Yang ketiga adalah Ayub kehilangan harta bendanya. Anak-anak bisa bayangkan nih, dari sekian banyak harta benda yang dimiliki oleh Ayub, semuanya itu hilang. Ceritanya seperti ini. Pada waktu itu giliran pesta jatuh kepada anak yang sulung. Anak yang sulung itu artinya anak yang pertama. Dan seperti biasa seluruh anak-anak Ayub berkumpul di rumah si sulung untuk mengadakan pesta. Jadi mereka semua berkumpul seperti itu. Pada hari tersebut Ayub menerima kabar dari berbagai tempat, mungkin dari budak-budaknya atau dari prajurit yang lain atau dari masyarakat yang lain. Lembu sapinya dirampas oleh orang-orang Sheba. Jadi semua peliharaannya si Ayub ini dirampas oleh orang Sheba. Kambing dombanya terbakar. Kemudian unta-unta dirampok orang Kasdim. Jadi seluruh hewan peliharaannya si Ayub yang begitu banyak, ribuan sampai segitu banyaknya, semuanya hilang. Bukan hanya itu, yang lebih menyedihkan hatinya Ayub adalah anak-anak Ayub mati ditimpa oleh angin ribut. Nah, kalian bisa bayangkan nih, bagaimana sedihnya, bagaimana rasa sakit yang dihadapi Ayub seperti itu. Ketika dia telah kehilangan semua hewan peliharaannya, dia kehilangan anak-anaknya. Semua anak-anaknya hilang. Semua anak-anaknya mati ditimpa angin ribut. Nah, dari sini anak-anak sudah bisa mulai berpikir nih, apakah Ayub sedih atau apakah Ayub marah kepada Tuhan seperti itu. Anak-anak mulai berpikir. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi di poin yang keempat adalah Ayub kehilangan kesehatannya. Setelah selesai berduka atas kehilangan anak-anaknya, si Ayub masih sedih, kehilangan semua harta bendanya, kehilangan semua ternaknya, kemudian kehilangan anak-anaknya. Iblis datang membawa malapetaka selanjutnya seperti itu. Ayub ditulahi oleh iblis dengan barah yang busuk dari telapak kaki hingga kepalanya. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Kalian bisa nih bayangkan bagaimana kehidupan si Ayub saat ini. Dia sedih, udah kehilangan semuanya. Dia sedih kehilangan anak-anaknya. Saat ini Ayub sedih karena dia mengalami tulah atau sakit barah. Tahu nggak? Barah itu artinya seluruh tubuhnya itu membusuk seperti itu. Jadi itu sangat sakit sekali. Bahkan seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai ke kepala semuanya terkena seperti itu. Nah, penderitaan yang dialami Ayub semakin mendalam. Jadi penderitaannya itu terus-menerus bertambah seperti itu. Penderitaan yang dialami Ayub semakin bertambah dan semakin sedih ketika istrinya ikut menghina kesetiaannya Ayub. Jadi anak-anak bisa bayangkan nih, anak-anaknya Ayub sudah tidak ada lagi. Kemudian istrinya pun tidak mendampingi dia, istrinya pun tidak menghibur dia, tetapi istrinya menghina Ayub. Kemudian Bu Velo membacakan satu ayat dari Ayub 2 ayat 10.
jawab Ayub kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau itu artinya istrinya ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Artinya perempuan itu, istrinya Ayub itu tidak melihat si Ayub sudah sedih, si Ayub sudah kehilangan semuanya, tetapi istrinya tidak menolong dia seperti itu. Kemudian Ayub berkata lagi kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bu Velu ulang sekali lagi. Apakah anak-anak, apakah Bu Velu, apakah kita semua hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu pertanyaan untuk kita semua pada zaman sekarang ini, bukan hanya kepada istrinya Ayub, bukan hanya kepada orang-orang pada zaman dahulu, tetapi kepada kehidupan kita saat ini. Apakah kita hanya mau menerima yang senang-senangnya saja, yang baik-baiknya saja? Apakah kita hanya mau menerima kesehatan yang daripada Tuhan? Seperti itu. Jadi mulai dipikirkan. Dan dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Ayub membuka dirinya kepada Tuhan. Setelah istrinya mengatakan hal seperti itu, Ayub bahkan tidak menghujat atau tidak marah kepada Tuhan, tetapi Ayub membuka dirinya melalui bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oke, nah dari semua yang dialami Ayub itu, dari kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa, Bu? Ayub tidak marah kepada Tuhan, Ayub tidak menghujat atau melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, tetapi Ayub selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, di sini Bu Velu mau nanya nih kepada anak-anak, apakah pada saat kalian mengalami penderitaan, mungkin kalau penderitaan yang kita alami saat ini, mungkin penderitaan yang anak-anak alami saat ini palingan hanya tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa bermain dengan teman-temannya, atau tugasnya banyak dari gurunya seperti itu. Apakah melalui penderitaan atau masalah yang kita alami saat ini, kita sedih, kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan, kita tidak mau membuka diri kita kepada Tuhan seperti itu. Tapi melalui Firman Chapel pada pagi hari ini, kita mau belajar nih dari kehidupan Ayub. Kalau dibandingkan masalah atau penderitaan yang dialami Ayub dengan masalah yang kita alami saat ini, itu belum seberapa, belum hampir setengah dari masalahnya Ayub pun belum ada kita alami seperti itu. Tetapi marilah kita mau membuka diri kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya open myself to God. Apapun masalah, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, Tuhan mengetahuinya. Tetapi bagaimana kita mau bersyukur, bagaimana kita mau selalu berterima kasih kepada Tuhan melalui kehidupan yang kita jalani atau melalui kehidupan yang kita alami saat ini, seperti itu ya. Di akhirnya Bu Velu mau menyampaikan satu kalimat. Dan akhirnya segala penderitaan kita dalam dunia ini akan tergantikan dengan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, apapun yang anak-anak alami saat ini, mungkin keluarga kalian alami saat ini, semuanya itu akan tergantikan melalui pengharapan kita hanya kepada Tuhan, seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk open myself to God, membuka diri kepada Tuhan, seperti itu. Semoga Firman Chapel pada hari ini kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, tidak hanya diingat atau tidak hanya didengarkan, seperti itu ya. Mari kita sama-sama membuka diri kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri Firman Chapel, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk selalu membuka diri kepadamu. Biarlah kami boleh belajar dari kisah Ayub, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga untuk setiap keluarga, untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke anak-anak, ibadah kita udah selesai. Kita mau doksologi, semuanya bernyanyi ya. Hormat bagi
ku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran baru, luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu. Jiwaku